warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinia Rahmawati dari Prodi Pendidikan Geografi 2022 kelas B dengan NIM 14262-2017. Pada kali ini saya akan melakukan praktek micro teaching dalam rangka memenuhi tugas SBMG. Nah, pada kali ini saya akan membawakan materi lingkungan hidup sintang ketiga. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum. Gimana kabarnya kalian? Sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu nanya nih, siapa yang hari ini nggak hadir? Kurniawan. Oke. Malas Bu, Bu. Bukan Bu. Alasannya apa Kurniawan nggak masuk? Lagi potong jenggotnya Bu. Izin ya berarti ya. Iya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ketua kelas tolong pimpin doa dulu dong. Oke teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita berdoa beragama dengan percaya masing-masing. Berdoa di selesai. Oke, tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Aduh, apa ya? Mengenai lingkungan hidup. Iya, Iya, benar, benar. masih mengenai lingkungan hidup. Sekarang biar mengingat-ingat pelajaran yang pertama dulu. Ibu mau nanya mengenai pengertian lingkungan hidup. Ada yang masih inget nggak? Saya Bu mau nyoba jawab. Iya, silakan Faizu. Jadi lingkungan hidup itu segala sesuatu yang ada di sekitar kita, antara hubungan manusia dengan alam yang saling memiliki hubungan timbal balik, Bu. Oke, bener banget Faicul. Nah, dari teman-teman yang lain ada nggak yang bisa jawab selain jawaban dari Faicul tadi? Saya Bu, Ya. kesatuan ruang pada makhluk hidup. Oke, benar. Jadi jawaban dari Faicul dan juga dari Arun itu sama-sama benar ya. Lingkungan hidup itu merupakan kesatuan ruang dari makhluk hidup, daya, kekuatan yang semuanya itu saling melingkupi, saling berinteraksi satu sama lain sehingga bisa saling menguntungkan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya diingat lagi dari pelajaran yang pertama, lingkungan hidup itu kan dibagi 3. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Oke, Dede, silakan. Ada biotik, abiotik, dan juga sosbud. Oke, bener banget. Untuk mengingat kita kembali, jadi lingkungan hidup itu terdiri dari 3: abiotik, biotik, dan juga sosbud. Oke, langsung aja nih kita ke pembahasan materi yang akan dilakukan hari ini. Boleh minta tolong? Iya. Oke, sambil kita nunggu Moses nih, kalian kan udah duduk berkelompok ya? Pasti udah siap kan buat presentasi nanti? Ready, Bu? Siap ya? Oke, tapi sebelum presentasi kita bakal lihat materi yang ini dulu. Jadi materi kita kali ini tuh gak jauh beda sama permasalahan-permasalahannya. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mengetahui dan memahami keterkaitan lingkungan hidup itu dengan manusia. Terus juga mengetahui dan memahami permasalahan lingkungan hidup yang kerap kita temuin dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, yang pertama itu keterkaitan dengan manusia. Apa sih keterkaitan lingkungan hidup itu dengan manusia? Nah, manusia merupakan unsur yang paling dominan dalam lingkungan hidup. Karena seperti yang kita tahu, dalam lingkungan hidup itu pasti manusia yang menggerakkan atau mengambil sesuatu dari lingkungan hidup itu. Kayak misalnya contohnya itu manusia membutuhkan air dari lingkungan hidup, terus juga manusia membutuhkan makanan, salah satunya bersumber dari tanaman itu sendiri. Terus yang kedua, keterkaitan lingkungan dengan manusia. Nah, lingkungan ini sangat mempengaruhi manusia dalam berinteraksi. Kenapa? Karena di lingkungan-lingkungan itu kan kayak misalnya itu ada lingkungan di daerah pegunungan, pantai, atau dataran yang biasa gitu, dataran yang biasa kita pijak sehari-hari kayak sekarang di sekolah kita. Tuh. Oke. Selanjutnya, kenapa sih kita harus menjaga lingkungan hidup? Yang pertama itu
tentunya dalam menjaga lingkungan hidup kita itu sama aja menghindarkan diri dari kemusnahan juga kerusakan, karena kalau lingkungan hidup ini nggak kita jaga pastinya bakalan ada bencana-bencana yang merugikan kita sendiri gitu. Terus yang ketiga, lingkungan hidup itu kan tadi sumber makanan kita. Nah, lingkungan hidup ini kita harus jaga karena lingkungan hidup itu memiliki manfaat untuk segala kebutuhan yang mana bisa mensejahterakan kita semua gitu. Terus yang ketiga, masih berkaitan dengan poin yang kedua, itu manusia dan makhluk hidup lainnya saling bergantung sama satu sama lainnya kayak gitu. Nah, karena kayaknya udah nggak sabar ya kalian mau presentasi, langsung aja kita diskusi. Kelompok berapa ya kira-kira? 3 Bu. Kelompok 3 Bu. Oke, karena banyak yang bilang kelompok 3, jadi kelompok 1 dipersilakan. Ayo maju. Perwakilannya boleh. Kita nomor 1. Ayo maju. Yuk. Ayo Harlan. Ayo Harlan dipersilakan. Tawa-tawa Harlan. Jadi kelompok 1 ini membahas tentang permasalahan apa? Jadi di kelompok 1 membahas tentang pencemaran air. Ya, Ah. oke, dilanjutkan. Jadi pencemaran air itu adalah keadaan di mana kandungan zat asing yang masuk ke dalam air dan bersifat merusak ekosistem. Di dalam air, zat tersebut juga disebut polutan. Air adalah kebutuhan utama makhluk hidup. Tidak hanya tubuh manusia saja yang membutuhkan air, tetapi hewan dan tumbuhan serta kegiatan sehari-hari manusia membutuhkan air seperti mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Nah, air yang dikonsumsi manusia adalah air bersih, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Tetapi yang sering kali dilihat ketiga syarat tersebut masih sering tidak terpenuhi. Jadi gitu Bu. Oke, jadi masih pengenalan masalahnya aja nih ya Iya. di kelompok 1. Oke, benar. Harlan boleh silakan. Oke, terima kasih Bu. Ya, jadi untuk tanggapan dari saya ke kelompok 1 ini benar banget apa yang udah Harlan kelompok 1 sampein. Seperti yang udah disinggung sebelumnya, kalau manusia itu kan pasti butuh banget sama yang namanya air gitu kan. Karena pada dasarnya di lingkungan hidup ini kita sama-sama saling membutuhkan satu sama lain, kayak manusia dengan air. Nah, kalau misalnya ada pencemaran air ini, pastinya kehidupan manusia itu juga bisa terganggu. Entah kita yang nggak tahu kalau air itu sudah tercemar, atau emang air itu bisa mengganggu kehidupan manusia dalam baunya atau dalam warnanya dan sebagainya. Pokoknya dalam pencemaran air itu pokoknya kita harus mengupayakan gitu kan. Dalam belajar geografi kita harus mengupayakan agar air itu tidak tercemar lebih banyak lagi kayak gitu. Oke, langsung aja nih. Kelompok 2 kayaknya juga udah gak sabar buat memaparin hasil diskusinya. Buat kelompok 2 dipersilakan. Yuk. Siapa? Faikul. Oke, Baru masuk nih. Iya. Nggak boleh Bu. Ya, oke. Sekarang kelompok 2 ini membahas tentang masalah apa? Tentang kebakaran hutan, Bu. Oh, kebakaran hutan. Oke, langsung aja dipersilakan. Oke, jadi kelompok kami ini menemukan informasi mengenai kebakaran hutan yang terjadi di Gunung Bromo pada tanggal 6 sampai 15 September 2023. Nah, kebakaran hutan ini mengubah hamparan padang savana menjadi lautan abu. Abu yang membakar kawasan Gunung Bromo pada Kamis 14 September 2023 dengan total luasan lahan vegetasi terbakar mencapai 504 hektar dan tersebar di 4 wilayah kabupaten, yaitu ada Malang, Probolinggo, Pasuruan, dan Lumajang.
Nah, hal ini menyebabkan masa polusi dan rusaknya ekosistem sebagai sumber oksigen dan rusaknya rumah bagi hewan dan tumbuhan. Itu dari kelompok kami. Oke, jadi kebakaran hutan ya, Faicul. Iya, Buat iya. Faicul boleh silakan duduk. Beri aplaus dulu buat kelompok 2. Oke, buat kebakaran hutan tadi, kan pohon itu kan seperti yang kita tahu, pohon itu kan sumber oksigen gitu kan bagi manusia, apalagi kebakarannya itu di gunung. Di gunung itu kalau bulan-bulan sekarang kan kita sudah memasuki bulan kemarau, pastinya api-api yang ada di sana itu gampang banget buat menyebar gitu di seluruh sabana Bromo. Terus juga kan tadi sudah disampaikan oleh Faicul ya, kalau asap-asapnya itu sangat mengganggu. Begitu juga sama di Bromo itu kan, yang kita tahu Bromo itu kan kawasan wisata kan. Nah, kalau kawasan wisata terbakar, kita juga kan pasti yang kayak nggak bisa lah kesana atau buat memanfaatkan jadi sumber oksigen kita lagi. Terus juga menjadikan tempat itu sebagai tempat wisata pastinya bakal tertunda lagi, nunggu rumput-rumputnya tumbuh kembali kayak gitu. Oke, tolong ya Harwan dan juga Febian jangan bercanda terus. Oke, mungkin begitu aja tanggapan Ibu dari kelompok 3. Sekarang kelompok 2. Nah, sekarang nih ya Ibu lihat Agung ini ngantuk terus ya. Iya Bu. Jadi buat kelompok 3 kayaknya presentasinya dari Agung aja deh. Oh, untuk Agung dipersilakan maju ya. Kelompok 3. Oke, sebelumnya kelompok 3 ini membahas tentang apa? Oke, jadi kelompok 3 itu mengambil tentang sampah Bu. Kenapa? Karena di Jakarta sendiri permasalahan yang mungkin paling besar itu ada sama-sama polusi, tapi kita ngangkatnya sampah aja permasalahan. Nah, kalau sampah ini kan kalau misalkan kita lihat kurangnya kesadaran untuk sumber daya manusia itu masih tinggi gitu ya. Makanya kalau sampah ini terus kayak gini, pembuangan sampah secara sembarangan, itu bikin terganggu juga ekosistem. Jika buang sampah di sungai juga kayak misalnya di sungai, di danau dan lain-lain, itu juga ganggu ekosistem abiotiknya juga kan. Terus juga itu bisa membuat pencemaran air ataupun pencemaran tanah juga. Nah, banjir juga yang sering terjadi kan gara-gara dari sampah juga gitu kan Bu. Nah, kalau dari kelompok kami itu kami punya solusi itu, kayak misalkan kita tuh betul-betul mengedukasi ataupun ngebuat something untuk bisa menyadarkan masyarakat gitu. Contohnya kalau sekarang kita kenal itu Pandawara. Pandawara itu mereka bikin satu project untuk membersihkan pantai ataupun sungai-sungai. Nah, itu bisa jadi salah satu opsi di mana kita ngelakuin satu hal dulu untuk mengedukasi masyarakat lain, di mana itu bisa meningkatkan kesadaran gitu sih Bu. Oke, buat Agung silakan duduk dulu. Beri aplaus dulu buat kelompok 3. Oke, benar banget yang tadi udah disampaikan sama kelompok 3. Permasalahan sampah itu benar-benar susah banget nyelesainnya, apalagi buat menimbulkan kesadaran dari warga-warganya. Apalagi di Jakarta ini tuh warga kan banyak, terus juga susah buat mengolah sampah itu menjadi hal yang bisa digunakan kembali atau cara pembuangan yang tepat itu tuh susah banget. Oke, jadi mungkin itu aja kelompok 3 tanggapan dari Ibu. Begitu juga buat kelompok-kelompok yang lain, kalian udah keren mau bisa mengenal permasalahan yang sering kita jumpai gitu ya. Buat minggu depan itu kan kita bakal mendalami lagi permasalahan-permasalahan yang udah kalian dapat. Sekarang Ibu mau tanya nih ke kelompok 1, kalian mau mendalami permasalahan apa aja? Pencemaran air. Oke, jadi pencemaran air itu berisi apa aja? Yang pertama itu pencemaran air itu ada di mana aja. Terus yang kedua itu ada sebaran. Berarti itu yang akan dicari gitu ya, Iya. kelompok 1 di minggu yang akan datang. Oke, baik. Ini kelompok 3 ini membahas apa yang kalian mau dalami nanti di minggu depan? Kalau kita tuh kebetulan dapat topiknya kan sampah Bu. Kita mau definisi sampah dulu. Habis itu cara pengolahannya ya
secara penanggulangan ini kami juga mau tambahan itu kayak penanggulangannya sih Bu gitu. Oh iya, oke bagus banget. Berarti itu yang akan kalian sampaikan di minggu depan ya. Iya Ibu. Oke baik, sekarang di kelompok 1. Gimana nih kelompok 1? Apa yang kalian dalami di minggu depan? Kalau kami kan kebakaran hutan ya Bu, mungkin kami nanti akan mencari data banyaknya kebakaran hutan di Indonesia, Ya. terus data korbannya juga, Ya. dan data pelaku. Seperti contoh kemarin kan kebakaran di Bukomo ya Bu, itu Ya. akibat prewedding itu ya Bu, Ya, ya mungkin benar. itu Bu. Oke, itu mungkin data yang pertama dan kedua itu boleh dipakai, tapi yang ketiga mungkin lebih baik diganti dengan data yang lain gitu ya. Oke, kelompok-kelompok semua sudah bagus untuk menyampaikan apa saja yang akan kalian perdalami minggu depan, tapi akan lebih baik jika di minggu depan kita akan membahas mengenai pengaruhnya bagi kehidupan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Seperti itu ya. Mungkin segitu aja pertemuan kita hari ini. Nah, kita bakal membahas masalah-masalah ini lebih dalam itu di pertemuan yang akan datang, baik dari dampaknya, solusinya, atau bagaimana cara menangani dari permasalahan-permasalahan yang udah kalian temukan. Itu nanti bisa kalian diskusikan di pertemuan yang akan datang. Oke, mungkin itu aja. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.